Melihat penjelasan dari soal gerak lurus, kita lanjut ke konsep gerak. Pada konsep gerak, kita akan mempelajari tentang perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awal benda. Apa itu jarak? Jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Apa itu kelajuan? Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan oleh benda. Nah, kalian lebih jelasnya bisa dibuka pada buku paket bab 1. Nah, sekarang kita harus mengetahui nih perbedaan antara perpindahan dengan jarak, lalu perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan. Yang pertama, kita akan membahas perbedaan antara perpindahan dengan jarak. Perpindahan dilambangkan X, sedangkan jarak dilambangkan dengan huruf S. Yang pertama, perpindahan. Perpindahan memiliki besar dan arah yang disebut sebagai besaran vektor. Sedangkan jarak hanya memiliki besar saja atau besaran skalar saja. Selanjutnya, perpindahan. Perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa mempedulikan lintasan yang ditempuh benda. Sedangkan jarak, panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa mempedulikan posisi awal dan akhir. Jadi kalau perpindahan itu perubahan posisi awal dan akhir, sedangkan jarak panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Selanjutnya, perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dilambangkan dengan huruf V besar, sedangkan kelajuan dilambangkan dengan huruf V kecil. Kecepatan itu memiliki besar dan arah, atau biasa disebut dengan besaran vektor, sedangkan kelajuan hanya memiliki besar saja atau biasa disebut sebagai besaran skalar. Nah, rumus untuk kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu, sedangkan rumus untuk kelajuan jarak dibagi waktu. Selanjutnya, gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, perpindahan dan jarak pada GLB itu besarnya sama. Kalian bisa lihat grafik GLB di gambar sebelah kanan. Yang pertama ada grafik antara jarak dengan waktu. Grafiknya lurus ke atas, sedangkan grafik kecepatan dengan waktu, grafiknya mendatar, lurus mendatar. Nah nih, keterangan rumus GLB, ada rumusnya. Rumus GLB yang harus kalian ketahui. XT, jika kalian ingin mencari posisi akhir atau XT, rumusnya yaitu X0 atau posisi awal ditambah V atau kecepatan dikali T atau waktu. Nah, kalau kalian ingin mencari S atau jarak, yaitu V dikali T. Kalau kalian ingin mencari V, yaitu S dibagi T. Dan kalau kalian ingin mencari A atau percepatan, rumusnya yaitu delta V dibagi delta T. Kalian bisa lihat keterangannya di sebelah kiri. Nih contoh soal dari GLB. Anton berada 50 meter dari pos polisi. Ia mengendarai motor dengan kecepatan 12 meter per sekon. Menjauhi pos polisi dalam waktu 5 sekon. Hitunglah posisi akhir Anton dan jarak yang ditempuh oleh Anton. Kalian bisa simak penjelasan berikut ini. Untuk soal selanjutnya tentang GLB. Soalnya bisa kalian baca pada slide sebelumnya, yaitu
Anton berada 50 meter dari pos polisi. Ia mengendarai motor dengan kecepatan 12 meter per sekon menjauhi pos polisi dalam waktu 50 sekon. Hitunglah posisi akhir Anton dan jarak yang ditempuh oleh Anton. Nah, di sini kalau kalian ingin mengerjakan soal cerita seperti ini, biasakan untuk menulis diketahui, ditanya, dan jawab. Pada soal diketahui apa saja? X0 atau posisi awal berapa? 50 meter. Kemudian V atau kecepatan yaitu 12 meter per sekon. Kemudian T atau waktu yaitu 50 sekon. Yang ditanyakan apa? Posisi akhir Anton dan jarak yang ditempuh oleh Anton. Posisi akhir bisa dilambangkan dengan XT dan jarak yaitu S. Sekarang tinggal dijawab. Nah, yang pertama kita mencari XT-nya terlebih dahulu. Rumusnya XT apa? XT sama dengan X0 plus V dikali T. X0-nya berapa? 50 meter. Ditambah V-nya berapa? 12 meter per sekon dikali T-nya 50 sekon. Nah, kalau ada seperti ini, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Kita tulis terlebih dahulu 50 ditambah 12 dikali 50 berapa? 600. Sekarang kita jumlahkan. 600 ditambah 50 yaitu 650 meter. Nah, kemudian kita mencari jarak yaitu S. S sama dengan rumusnya apa? V dikali T. Kan rumus ini didapat dari rumus V. V sama dengan S per T. Kalau mencari S berarti V dikali T. Atau bisa menggunakan segitiga, rumus segitiga. Nih, di sini V, di sini S, di sini T. Kita mencari S. S sama dengan V dikali T. Kalau mencari V berarti S dibagi T. Kalau mencari T berarti S dibagi V. Seperti itu. Kita gunakan rumus ini. S sama dengan V dikali T. V-nya dimasukkan berapa? 12 meter per sekon dikali 50 sekon. Hasilnya 600 meter. Nah, seperti ini. Atau jarak bisa juga kita cari menggunakan rumus S sama dengan XT min X0. XT-nya berapa? 650. X0-nya berapa? 50. Hasilnya 600 meter. Ini ya.